Mabadu Al-Musannif rahimahullah ta'ala Bab adhkari salatin tasbih. Babu adhkari salatin tasbih. Rawaina Al-Bikani At-Tirmidzi anhu qala qad ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaira hadithin fi salatin tasbih wa minhu syai'un kabirun la yasihhu qala wa qadara Ibnu Mubarak wa ghairu wahidin min ahli ilmi salat at-tasbih wa dzakara al-fadlati qala wa qadara Ibnu Mubarak wa ghairu wahidin min ahli ilmi salat at-tasbih wa dzakara al-fadlati. Imam An-Nawawi akan menjelaskan salat tasbih. Saya kira ini yang paling kurang dilakukan kalian kontemporer. Salat tasbih di Mekah sendiri biasanya dilakukan ini kalau bulan Ramadan. Salat tasbih juga saya dengar dulu di Masjid Taqwa waktu masih hidup Ustaz Haji Muhammadur sering melakukan salat tasbih bulan Ramadan. Tapi saya kira ini merupakan satu sunat yang paling kurang dilakukan karena pelaksanaannya banyak berbeda dengan sunat yang lain. Di sini katakan bab adhkari salatin tasbih, bab yang menjelaskan zikir-zikir atau bacaan-bacaan atau doa-doa yang dibaca pada waktu melaksanakan salat tasbih. Perangkat di sini dilakukan salat tasbih atau tidak? Ya, Ramadan kok. Ramadan. Saya bulan Ramadan juga di Mekah, misalnya bulan Ramadan salat tasbih. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi. Imam An-Nawawi mengatakan kita meriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi. Qala, dia mengatakan qad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu haditsin. Telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan satu hadis saja fi salatin tasbih, mengenai salat tasbih. Jadi menurut Imam Nawawi katakan banyak hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bukan hanya satu saja hadis yang menjelaskan salat tasbih. Wa minhu syai'un kabirun, dan diantaranya syai'un kabirun, ada hal yang besar, la yasihhu, tidak sah. Oleh sebabnya itu ada sebagian ulama mengatakan salat tasbih yang tidak termasuk salat sunnah yang muakkad, artinya yang sangat dianjurkan. Bahkan ada mengatakan itu termasuk hadis yang menjelaskan salat sunnah tasbih itu dhaif. Karena di sini juga katakan wa minhu syai'un kabirun, dan diantaranya hadis yang meriwayatkan tentang salat tasbih la yasihhu. Ada yang mengatakan hadis itu kurang sahih, jadi agak lemah hadisnya. Tapi kalau fadailul a'mal dijelaskan di awal buku ini, di kitab ini mengatakan Imam Nawawi kalau fadailul a'mal, kalau amal-amal tambahan atau amal-amal sunnah tidak ada masalah dan dasarnya hadis dhaif. Saya sudah katakan hadis dhaif itu hanya hadis juga. Hadis dhaif itu hadis dhaif juga. Hanya masalahnya yaitu yang perawinya barangkali ada yang perawinya agak lemah, kurang hafalannya. Sama di sini misalnya
anak santri sini kalau ikut pengajian ada yang ngantuk, ada yang mamai, begitu yang perawinya. Sehingga orang-orang mengatakan ini hadis dhaif. Sebenarnya hadis juga. Hadis juga. Karena orang sini tidak sama. Yang santri sini tidak sama. Yang ilmu yang didapat atau ilmu yang diambil pada saat dia mengikuti pengajian. Karena kenapa? Karena kadang-kadang perhatiannya pada yang lain, masa yang lain, ada yang ngantuk, ada yang suka mamai. Nah itu akhirnya yang memperhatikan itu para sahabat itu mengatakan kalau itu yang menceritakan jangan pernah hari kami. Kalau dia ada Rasulullah SAW yang bernyanyi mamai saya cerita-cerita kata dia ngantuk begitu semuanya ada dikatakan hadis daripada dasarnya hadis semuanya. Oleh sebab itu Imam Nawawi mengatakan kalau fadhailul amal artinya amalan-amalan tambahan atau amalan-amalan sunnah boleh kita ambil sebagai hadis tadi. Oleh sebab itu di sini hanya satu tasbih banyak mengatakan hadisnya itu hadis dhaif. Tapi karena ini merupakan amalan tambahan fadhailul amal tidak ada masalah. Qala dia mengatakan wa qad ra'a Ibnu Mubarak wa ghairu wahidin min ahli ilmi. Dia mengatakan dia telah melihat Ibnu Mubarak, orang ulama besar, wa ghairu wahidin dan bukan satu orang saja min ahli ilmi dari para alim ulama, para ahli ilmu. Salat tasbih yang meriwayatkan, yang menjelaskan salat tasbih. Jadi dasarnya ini salat tasbih hadisnya itu yang diriwayatkan Ibnu Mubarak. Itu yang pertama pegangan atau meriwayatkan tentang salat tasbih. Juga dikatakan bahwa bukan saja dia, banyak yang lain yang meriwayatkan tentang salat tasbih dari ulama-ulama yang lain, dari ulama hadis yang meriwayatkan tentang hadis tasbih. Wa dzakaru al-fadl dan menyebutkan atau menjelaskan keutamaannya salat tasbih. Itu sebabnya dilakukan. Kemudian qala At-Tirmidzi berkata, haddatsana Ahmad bin Abdan qala haddatsana Abu Wahab qala sa'altu Abdullah bin Mubarak an as-salati allati yusabbahu fiha. Baca dulu. Qala Tirmidzi haddatsana Ahmad bin Abdan qala haddatsana Abu Wahab qala sa'altu Abdullah bin Mubarak an as-salati allati yusabbahu fiha qala yukabbiru thumma yaqulu subhanaka Allahumma wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Thumma yaqulu 15 marratan subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Thumma yata'awwadhu wa yaqra'u bismillahirrahmanirrahim wa fatihatal kitabi wa suratan. Thumma yaqulu 10 marratin subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Thumma yarka'u wa yaquluha 10. Thumma yarfa'u ra'sahu wa yaquluha 10. Thumma yasjudu wa yaquluha 10. Thumma yarfa'u ra'sahu wa yaquluha 10. Thumma yasjudu ats-tsaniyata wa yaquluha 10. Yusalli 4 raka'atin ala hadza. Yusalli 4 raka'atin ala hadza. Fadzalika 75 tasbihatan. Fadzalika 75 tasbihatan fi kulli raka'atin. Yubda'u bi 15 tasbihatan. Yubda'u bi 15 tasbihatan. Thumma yaqra'u thumma yusabbihu 10. Wa in shalla lailan fa ahabbu ilayya wa in shalla lailan fa ahabbu ilayya ay yusallima fi rak'atayn.
Wa in shalla naharan wa in sya'a sallama wa in sya'a lam yusallim. Ini hadis ini menjelaskan cara pelaksanaannya salat tasbih. Sini katakan qala Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Ahmad bin Abdan. Dia meriwayatkan atau menyampaikan pada kami Ahmad bin Abdan. Qala haddatsana Abu Wahab. Juga dikatakan haddatsana, dia hadis ini disampaikan atau dibicarakan oleh Abu Wahab. Qala, dia mengatakan Sa'altu Abdullah ibn Mubarak. Saya pernah menanya Abdullah ibn Mubarak. Asalnya asal utamanya hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mubarak anis salatil lati yusabbahu fiha, mengenai salat di mana kita bertasbih di dalamnya. Dia tanyakan cara-caranya salat tasbih. Qala, dia mengatakan yuqabbiru, pertama takbir biasa takbir ihram, thumma yaqulu, kemudian membaca subhanakallahumma wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghairuka. Itu dibaca sesudah takbir, sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi setelah takbir langsung subhanakallahumma wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Thumma yaqulu 15 marrah, kemudian membaca 15 kali. Sudah dibaca ini subhanakallahumma wa bihamdika dan seterusnya, kemudian baca 15 kali subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu baca 15 kali. Sudah baca 15 kali, thumma yata'awwadhu, kemudian berta'awudz. Wa yaqra'u bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim. Baru mulai bacaan Fatihahnya. Wa Fatihatul Kitab dan Al-Fatihah. Jadi baca takbir, baca subhanakallahumma wa bihamdika dan seterusnya. Sudah itu baca 15 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sudah 15 kali baru ta'awudz. Kemudian baca bismillah, kemudian baca Al-Fatihah wa suratan, dan satu surah yang surah juz amma, atau kalau yang mau panjang-panjang yang bisa satu surah dari yang surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah yang bisa sampai tengah malam karena hampir 3 juz surah Al-Baqarah. Tapi orang yang hafal Quran tidak ada masalah, biasa seperti ini. Karena para sahabat dulu, para sahabat tabi'in itu antara salat maghrib saja dengan isya dia menamatkan Al-Quran. Soalnya pada masa sahabat, masa tabi'in biasanya itu misalnya ada tidak seperti kita sekarang. Dan mereka itu antara maghrib dan isya banyak yang menamatkan Al-Quran dulu baru salat isya. Dan salat isya sebenarnya itu agak lebih afdal. Hanya karena kita jamaah, yang itu tentunya. Tapi kalau misalnya sendiri terlambat, barangkali lebih bagus kalau terlambat terbukan. Kenapa? Karena lebih khusyuk kalau tengah malam. Hanya masalah kita sekarang di rumah banyak sekali gangguan. Jadi sampai jam berapa? Yang tidak usah. Salat malam kita banyak gangguannya. Jadi kalau kita hanya salat kita dikondisikan yang mana yang lebih bagus, lebih khusyuk kita melaksanakan, itulah waktu yang paling bagus. Tsumma yaqulu 10 marratin, kemudian sudah baca surah, baca lagi 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca surah. Kemudian tsumma yarka'u, kemudian rukuk. Wa yaqulu 10, kemudian membaca lagi itu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 10 kali. Tsumma yarfa'u ra'sahu, kemudian angkat kepalanya, dia bangun dari sujud.
Wa yaqulu asyar kemudian baca lagi 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tsumma yasjudu kemudian sujud lagi. Sujud kedua. Wa yaqulu asyar kemudian membaca 10 kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tsumma yarfa'u ra'sahu kemudian mengangkat kepalanya. Maksudnya bangun dari sujud. Wa yaqulu asyar membaca 10 kali lagi. Tsumma yasjudu tsaniya kemudian sujud yang kedua kalinya. Wa yaqulu asyar kemudian membaca 10 kali lagi. Yusalli 4 raka'atin ini 4 rakaat tasbih. Yusalli 4 raka'atin ala hada dia salat 4 rakaat seperti ini ala hada seperti ini. Tadi katakan sudah takbir, baca subhanakallahumma wa bihamdika dan seterusnya, kemudian baca yaitu 15 kali sallallahu alaihi wa alihi wallahu akbar, sudah 15 kali baru ta'awuz a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim, baru baca Fatihah, sudah baca Fatihah, baca surah. Baca surah di sini suratan sebaiknya surah, artinya surah penuh. Kalau ambil surat Al-Baqarah ya sebaiknya dua itu hampir 3 juz. Tambah lagi surat Al-Imran ya. Kalau mau yang panjang, kalau ahli ibadah itu yang orang yang sukanya beribadah ya masalah itu ringan sekali. Karena kalau sudah apa namanya sudah salah cinta kepada kita itu luar biasa itu. Sudah sampai salah cinta kepada kita ya luar biasa itu. Sudah makamnya sudah lain. Kemudian tsumma yaqulu asyarati kemudian membaca sudah baca surah, baca 10 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, udah ruku baca lagi 10 kali. Setelah itu bangun, kemudian baca lagi 10 kali. Kemudian sujud baca 10 kali. Bangun baca 10 kali. Sujud kedua baca 10 kali. Ini dilakukan kalau kita melakukan 4 rakaat. Dikatakan yusalli 4 rakaatin ala hada. Dia salat 4 rakaat seperti ini. Fadzalika 75 tasbihatan fi kulli rakaatin. Maka kalau melakukan begitu fadzalika itu 75 tasbih yaitu 75 kali tasbih. Oh itu dilakukan seperti tadi. Fi kulli raka'atin setiap rakaat. Jadi setiap rakaat tasbih 75 kali. Yubda'u bi 15 tasbihan yaitu dimulai 15 kali tasbih, tsumma yaqra'u kemudian membaca, tsumma yusabbih kemudian tasbih 10 kali. Nah, itu semuanya itu menjadi 75 kali. Saya katakan fa inshallah lailan. Ini ada 2 cara melaksanakannya. Karena ini salat tasbih ini sepertinya tidak dijelaskan kapan kita lakukan, terserah. Kita mau melakukan malam atau melakukan siang boleh. Di sini katakan Imam Nawawi mengatakan fa inshallah lailan kalau kita lakukan salat tasbih pada waktu malam, fa ahabbu layya menurut saya yang paling afdal. Yang paling bagus ayusan 5 fi raka'ataini dia salam memberikan setiap 2 rakaat. Jadi kalau malam yaitu maka sebaiknya menurut Imam Nawawi sebaiknya kita melakukan yaitu 2 rakaat kemudian salam. Kenapa? Karena itu dimengatakan kalau sunat tengah malam itu sebaiknya dilakukan pada waktu malam, tepat 2 rakaat. Mengatakan. Jadi menurut Imam Nawawi kalau kita melakukan salat tasbih pada waktu malam sebaiknya 2 rakaat. Berarti satu salatnya itu 2 rakaat itu berarti 150 tasbih. Karena kalau 4 rakaat menjadi 300. Wa insyaallah nahara kalau dia salat melakukan salat tasbih nahara pada waktu siang. Jadi sepertinya ini salat sunat tasbih ini boleh dilakukan pada waktu malam, boleh dilakukan pada waktu siang. Hanya masalahnya mana mengatakan
Kalau kita lakukan pada waktu malam, sebaiknya menurut dia dilakukan 2 rakaat. Wa insyaallah naharan, kalau melakukan salat nahar pada waktu siang, ifa insya, kalau dia mau, artinya 2 rakaat. Kalau dia mau, insya, kalau dia mau 2 rakaat salam taslim, beri salam. Wa insya, kalau dia mau lam yusalli, tidak memberi salam, artinya 4 rakaat. Jadi kalau siang lakukan menurut Imam Nawawi sebaiknya 4 rakaat. Tapi kalau malam sebaiknya kalau 2 rakaat. Walau dia mengatakan wa insya, kalau mau, kalau pada waktu siang melakukan wa insya, kalau dia mau, artinya mau 2 rakaat salam, silakan salam dia taslim. Tapi wa insya, kalau mau dia lam yusalli, dia artinya 4 rakaat. Tapi itulah menurut Imam Nawawi katakan bahwa kalau kita ambil 4 rakaat menjadi tasbihnya 300 kali. Kalau kita ambil 2 rakaat tentu 150 kali kita tasbihnya itu, dan mengatakan bahwa kalau malam kita lakukan sebaiknya 2 rakaat. Tapi waktu siang terserah dia, mau 2 rakaat, mau langsung 4 rakaat, terserah dia. Saya kira sudah jelas ini, saya kira sudah tersampaikan di sini. Tinggal hanya mengulangi. Wa fi riwayatin an Abdullah bin Mubarak annahu qala yubda'u fi ruku'i subhana rabbiyal azim wa fi sujudi subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la thalathan thumma yusabbihu tasbihan. Jadi mungkin ada pertanyaan, apakah pada waktu kita ruku tidak membaca subhana rabbiyal langsung tasbih? Di sini jelaskan bahwa tetap dibaca. Sudah baca subhana rabbiyal azim, baru baca tasbih. Begitu juga kalau sujud, sudah baca subhana rabbiyal a'la, kemudian baca tasbih. Tsumma yusabbih, kemudian bertasbih. Itu tasbih yang saya sebutkan. Wa qala Mubarak wakila dikatakan dalam masalah fikih, terutama ini yang satu ini, kalau membaca buku fikih, membaca ada beberapa perbedaan pendapat. Kalau ada mengatakan wakila, itu pendapat agak lemah. Itu kalau mengatakan wakila dikatakan, karena ini dalam bentuk majhul. Ilmu majhul itu tidak dikatakan wakila, ada kalanya dikatakan tidak diketahui siapa yang bilang. Oleh sebabnya itu, kalau ada perbedaan pendapat dan ada mengatakan wakila, itu termasuk pendapat yang paling lemah. Di sini katakan wakila, dikatakan Mubarak insaha biha salati hal yusabbih fi sajdatay sahwi asran. Nah, di sini diumpamakan insaha kalau lupa baca tasbih. Misalnya sujud lupa baca tasbih, sujud hanya dibaca subhana rabbiyal a'la terus bangun dan baca tasbih. Hal yusabbihu fi sajdatay sahwi, atau misalnya dia lupa ada sebagian sunat-sunat, bukan ada sebagian yang merupakan pelaksanaan salat. Hal yusabbihu fi sajdatay as-sahwi, apakah dia bertasbih pada sujud sahwinya? Kita kalau ada kita lupa atau ada salah-salah pelaksanaan salat kita sempurnakan salat kita, baru kita salat sahwi. Nah, ini pertanyaannya, apakah misalnya kalau dia lupa baca tasbih, apakah nanti dia baca dalam sujud sahwinya itu tasbih juga? Apakah bertasbih asran 10 kedua saat tasbih sujud sahwi 2 kali? Apakah setiap sujud sahwi itu baca asran 10? Lah, tidak. Kalau sujud sahwi tidak lakukan itu, cukup seperti biasa. Innama hiya salasmi'ati tasbihan, karena itu pelaksananya salat tasbih 4 rakaat itu 300 tasbih.
Saya kira itulah yang dijelaskan oleh Imam Nawawi pelaksananya. Kemudian ditambahkan lagi dalilnya warawaina fi kitab at-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Rafi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abbas ya am ala asiluka ala abuka ala anfa'uka qala bala ya Rasulullah qala ya am salli arba'a raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Qur'ani wa surah wa idzan qadatil qira'atu faqul Allahu akbar walhamdulillah wa subhanallah 15 marrah qabla an tarka' thumma rka' faqulha 'asharan thumma rfa' ra'saka faqulha 'asharan ثم اسجد فقلها 10 ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم فتلك 75 في كل ركعة وهي 300 في 4 ركعات ولو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفره الله تعالى لك قال يا رسول الله من يستطيع أن يقولها في يوم قالها إن لم تستطيع أن تقولها في يوم فقلها في جمعة وإن لم تستطيع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر ولم يزل يقولها حتى قال قلها في سنة Qala at-Tirmidzi hadza haditsun gharib. Jadi ini hadis ini adalah hadis gharib. Tentunya yang satu mempelajari ulumul hadis atau kita dulu namanya usul hadis. Yang hadis gharib termasuk juga hadis yang kurang kuat. Tapi karena ini al-fadhailul amal, amalan tambahan, tidak ada masalah kita jadikan sebagai rujukan. Warawaina fi kitab Tirmidzi. Jadi dalil yang kedua salat tasbih. Imam Nawawi mengatakan kita meriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi. Wa Ibnu Majah juga terdapat dalam Sunan Ibnu Majah. An Abi Rafi dari Abi Rafi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abbas ya ammu ala asluka. Rasulullah SAW berkata kepada omnya, pamannya Abbas, mengatakan Abbas pada omnya atau pamannya, ya am ala asluka, ya am. Sehingga ini menjadi sapaan setiap saat orang Arab, ya am. Rasulullah ya am ala asluka. Baik, am. Kalau kita om, kita menjadi om itu bahasa Arab. Am misalnya, ya am, ya om. Ala sudah apakah kamu saya sambungkan? Ala abuka, apakah saya tidak mau memberikan suatu amal yang bagus? Ala abuka, apakah saya tidak mau memberikan suatu amal yang bermanfaat? Qala bala ya Rasulullah. Qala namanya Abbas sama Rasulullah mengatakan iya bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Kita melihat di sini itu pamannya Rasulullah mengatakan ya Rasulullah. Tidak mau menyebutkan namanya. Satu ada terhadap Rasulullah SAW. Omnya sendiri tidak mengatakan bala ya Muhammad. Bagaimana kita ini yang sebut-sebut saja namanya Allahumma shalli ala Muhammad la haula wala quwwata illa billah. Ini pamannya Rasulullah mengatakan ya Rasulullah, dia mengatakan ya Muhammad. Bala ya Muhammad. Jadi harus kita menghormati Rasulullah SAW. Wa tu'azziruhu wa tu'azziruhu. Dalam ayat mengatakan harus kita hormati Rasulullah SAW. Tak bisa kita pagi-pagi yang belum namanya seperti kita seperti kita saudara, seperti teman. Sekarang banyak orang Allah dalam Muhammad. Al-Quran sudah mengatakan harus kita muliakan, harus kita menghormati.
Ini pamannya Rasulullah Abbas mengatakan bala ya Rasulullah, dia mengatakan bala ya ini, tidak bala ya Muhammad, bala ya Rasulullah, tidak mau menyebutkan namanya. Oleh itu dalam Al-Quran itu ada 4 kali sangat itu disebutkan namanya Rasulullah, disebutkan bersama dengan jabatannya, apa namanya ya Muhammad. Dalam Al-Quran itu surat Muhammadun Rasulullah. Allah sendiri menyebutkan maka Aba Ahli min Rasul. Jadi maka Muhammad Aba Ahli min walakin Rasulullah. Ayat mengatakan selalu disebutkan namanya dengan Rasulullah. Katanya. Itu asalnya menurut pendapat Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh kita menyebutkan hanya Muhammad saja. Kita menyebutkan minimal Sayyidina. Banyak orang tidak mau mengatakan Sayyidina, tapi mengatakan junjungan Nabi Muhammad. Mari kita bersama pada junjungan. Artinya itu Sayyidina junjungan. Kita heran. Tanya tidak boleh kita menyebut Sayyidina, tapi sama mari kita selamat datang pada junjungan. Junjungan itu Sayyidina. Ada bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Maka yang paham bahasa Arab. Bala ya Rasulullah ya am. Kayak memang ada ya am. Salli 4 raka'atin, salat 4 rakaat. Taqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Quran. Kamu baca setiap rakaat itu Al-Fatihah, Fatihatul Quran, Al-Fatihah, wa suratin dan suatu surah, surah Al-Fatihah. Perlu juga saya jelaskan itu sebabnya yang berpendapat mengatakan tidak baca bismillah kalau baca alhamdulillah, karena hadis mengatakan baca Fatihatul Quran, baca alhamdulillah, yang mengatakan baca bismillah. Bagi murid Amidah seperti tidak baca Fatiha, tidak baca basmalah. Nabi menjelaskan bahwa basmalah bagian dari Al-Fatihah. Kemudian oke lah, kalau misalnya diposisikan apakah basmalah itu merupakan satu ayat dari Al-Fatihah, karena saya sampai sekarang belum pernah menemukan Al-Quran Mushaf tidak menganggap basmalah bukan ayat yang pertama. Semuanya ayat pertama saja Mushaf. Jadi oleh sebab itu kalau ada orang yang tidak baca basmalah berarti tidak hafal Al-Fatihah. Kemudian dalam yang umum mengatakan kan kita mengaku bahwa basmalah itu satu ayat, merupakan ayat. Hadis Nabi mengatakan siapa baca Al-Quran setiap satu huruf dapat pahala berupa pahala. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Alif lam mim kita baca alif lam mim itu bukan angka satu huruf, bukan satu huruf saja, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu. Berarti baca alif lam mim itu dapat 20 pahala. Kalau baca bismillah berapa huruf? 19 huruf. Berarti kalau kita tidak baca, kita kehilangan pahala 190 pahala. Berapa kerugian kita kalau tidak baca bismillah? Kita di dunia ini hanya mengumpulkan pahala. Jadi nggak usah kita perdebatkan. Nah, ini hadisnya terbaik, hadisnya ini kurang. Mau dapat pahala atau tidak mau? Nah, ini saja. Berapa pahala? Saya biasa katakan ke masjid, nggak usah perdebatkan. Hadisnya ini baik, hadisnya ini kuat, ini lebih. Nggak usah. Kalian kan mau dapat pahala, kita ini mengumpulkan pahala. Tidak ada nanti baru dibangkitkan dan kemudian kecuali menyesal semuanya. Kita nanti akan menyesal semuanya. Kenapa? Karena kurang melakukan ibadah. Kenapa suatu hari ini saya Pak masuk di masjid? Kenapa saya tidak salat sunat tahajud masjid? Apa lain? Kita langsung saja itu kita akan menyesal nanti. Sudah azan tidak salat sunat, kita akan menyesal. Kenapa? Karena baru nampak yang kemudian mata kita baru melihat yang sebenarnya. Obasarudah haji
hadis dalam Al-Quran kata wa basaruka hadis, nanti dan kemudian penglihatanmu itu sudah hadis tajam sekali. Baru nampak kita di dunia ini perangkat masih, kalau kita istilahkan mata kita bangga kita sekarang yang kesannya masih katarak, kan belum melihat bagaimana soalnya di akhirat. Nanti di akhirat bahkan sebelum akhirat sudah begitu mau dicabut nampak semuanya. Semua orang yang mau dicabut nyawanya sudah melihat di mana tempatnya. Apakah neraka atau surga? Itu sudah apa dikatakan di suratul Waqiah, apa suratul Qaf, menjelaskan itu bagaimana orang sudah diperlihatkan tempatnya. Itu semuanya kadang-kadang kita melihat ada orang menghembuskan nafasnya, menghembuskan nafasnya, kelihatan ketakutan, ada yang ketawa. Apakah kita sudah melihat? Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata wa basaruka hadid, penglihatan itu tajam sekali. Kenapa? Itu sudah terbuka semuanya. Bukan lagi pandang kita pandang katarak, karena sudah jelas. Jadi nanti kita ini akan menyesal. Bagi orang kaya, kenapa satu kali saya naik haji? Bagi orang kaya, kenapa enggak sejam? Bagi orang yang kuat, kenapa saya dia pergi jamaah? Kenapa saya malas jamaah? Kenapa saya kurang sunat? Kenapa? Bagi orang yang banyak masih juga menyesal. Kenapa? Jadi saya salah bukan. Kenapa sekian saja? Padahal saya bisa. Baru nampak semua itu. Saya akan ceritakan itu, saya punya bapak ceritakan di kampung itu ada orang kampung puasa. Orang itu nakal sedikit, nakalnya kampung puasa. Maka katanya dia selalu jadi orang yang puasa. Katanya orang hani, orang berkawan, karena nanti makan kalau mau halal. Cari jangan. Orang yang puasa itu katanya orang berkawan. Mahal saja makan. Apa yang terjadi? Sewaktu dia meninggal, dimasukkan di kuburan, di mana jasanya ini tidak mau menghadap ke kiblat. Kamu menghadap ke kiblat. Sampai diganjal batu, diganjal batu supaya dia tetap menghadap ke kiblat. Terbalik tetap. Hanya orang menyaksikan. Jangan semua yang dilakukan ambil tempat tidak mau. Akhirnya orang berpikir ambilkan kayu yang bercabang ya, supaya dipatok supaya. Itu pun sudah diambil masih yang mau lah, terbongkar lah, mau kembali, mau menghadap itu. Akhirnya pada waktu itu ada namanya Pak Doja kan, kalau dulu kita di masjid itu ada imam, ada kakek, ada Pak Doja kan, yang Doja itu bahasa Arab. Doja artinya yang tidak tidur menjaga masjid. Orang yang boleh itu Doja, kalau dia katanya Doja itu agak kurang. Karena ini Pak Doja ini dia menghadiri itu kuburannya itu dia merasa kasihan. Terus pertama kata ya Allah, saya kasih pahalanya suatu hari puasa. Kalau ini pahala puasa besok, mudah-mudahan mau ke kiblat terus berbalik. Hanya satu hari saja pahala puasa dia sedekahkan di ibadah itu tidak bisa kita pandang itu. Ini semuanya kita akan menyesal semuanya kalau kita nanti dia kemudian karena setiap orang masih menganggap masih menganggap kurang amalan yang dilakukan. Amalan-amalannya. Baiklah, oleh sebab itu kita kalau salah kan kita baca sempurna. Sebelum baca kita ta'awuz, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Dan dia baca bismillahirrahmanirrahim akan menyesal nanti. Karena setiap salat kita setiap hari 5 kali kita minimal hanya salat fardu saja 5 kali setiap berapa 17 rakaat 17 kali tidak membaca bismillah berapa kali 190 berapa kekurangan kita setiap hari 1 bulan 1 tahun berapa kekurangan kita penyesalan kita hanya baru bismillahirrahmanirrahim yang lagi. Ini saya harapkan kita salat kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Fumarka fakulha asyaran, kemudian ruku baca 10 kali. Fumarka rasakan fakulha asyaran. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah pada pamannya Abbas.
Kemudian bangun dari sujud baca 10 kali, itu masjud. Fakul hasab, kemudian sujud baca 10 kali, cuma rasa kemudian bangun dari sujud. Fakul hasab, aku masuk bangun. Jadi dari ini ada yang berbeda tadi. Ini dikatakan bahwa kalau bangun dari sujud yang kedua, dulu baca sekali. Hotel kehamsul wasabawuna fi kulli rakaat, maka itu semuanya 75 kali setiap rakaat. Wa salasu mi'atu fi rakaat, maka kalau 4 rakaat menjadi 300 tasbih. Walau kana dzunubuka ini keutamaannya ya lebih rendah. Utamanya melakukan salat tasbih. Walau kana dzunubuka mithla ramli 'alidin. Sekiranya ada dosamu seperti banyaknya pasirnya gunung Alij atau padang pasir Alij, karena di daerah Saudi itu ada namanya padang pasir Alij yang banyak pasirnya. Dan mengatakan sekiranya ada dosamu seperti banyaknya pasirnya itu namanya Alij tanpa Alij, kepada Allah akan mengampuni misalnya. Qala ya Rasulullah, man yastati ayyakuna fi yawm. Barangkali sini ada ukuran. Man lam yastati, siapa yang tidak bisa membacanya itu dalam satu hari. Misalnya melakukan itu tasbih 300 kali tasbih dalam satu hari. Fa'ala, maka Rasul mengatakannya. Abbas menanya, bagaimana kalau terlalu banyak? Apalagi kalau banyak kesibukannya, banyak pekerjaannya. Kalau bersih lagi sudah bisa. Tapi orang yang ngerti ini susah. Ilam tastati antakula fi yaumin, kalau dia tidak bisa membacanya dalam satu hari karena banyak kesibukannya, banyak pekerjaannya, fakulha fi jumatin, maka baca dalam satu Jumat, nanti satu minggu. Saya kita baca. Ilam tastati antakula, kalau dia tidak baca, sanggup baca dalam satu minggu itu 300 kali, fakulha fi syahrin, ya, satu bulan. 300 kali. Falam yazal yaqulu hatta qala, dia Rasul senantiasa mengatakan, bagaimana kita sanggup satu bulan mengatakan ini? Lalu mengatakan, kulha bisa. Seperti baca dalam satu jangan kurang dari dalam satu 300. Begitulah agama kita. Jadi perlu saya sampaikan, agama kita itu mudah. Agama kita itu mudah. Yang sulit itu orang yang biasanya menyampaikan lebih sulit agama. Tapi itu mudah sekali. Salat, suruh kita salat berdiri. Kalau biasa orang tua kita sudah selesai. Apalagi sekarang sudah ada kursi itu salat. Tak bisa dulu lari. Tak bisa lari, tak bisa nanti memberikan isyarat saja sujudnya, rukunya. Tak bisa. Kalau tidak bisa nih berikan syarat, nanti bisa lagi. Agama itu mudah sekali. Puasa, tidak sanggup, tidak puasa. Kita musafir berjalan ke Sengkang saja, kemudian saya bisa kurang ini saatnya. Kurang saatnya. Saya luhurnya 2 rakaat, asalnya 2 rakaat. Ada susahnya. Ini biasanya bikin susah-susah. Itulah yang utama kalau ada yang tak setuju. Biasanya ya di masjid saya itu ada jamaah. Apa kita pakai ini tentangnya sambil begini. Sambilnya mengatakan pas kita rawat sambil sarankan kemudian bisa ditinggalkan, apalagi yang bukan dulu. Kita selalu mengatakan, maaf kita salah tempetan. Nah, ada itu yang baru dia ada takut kalau sudah menginjak kukunya orang dan begitu. Pada hadis Nabi itu kalau kita suruh berdiri tegak, Nabi mengatakan summa shalla qa'iman apa mu'tadilan, suruh berdiri tegak, bukan suruh rangkak. Nah, orang kesalahan sampai pada raja kita pernah yang layak jina tahu. Bukan itu yang dimaksud itu. Kalau rangka lebih enak, saya masuk lampu satu kita di bawah.
Memberikan kesempatan saya masuk, bisa masuk dalam salah. Padahal itu kalau kita sadar, halul penyakit pasti lempuhin, ini Pak, bukan kan? Saya belum menemukan Allah Taala Quran yang lain. Saya belum pernah saya membaca suruh yaitu injak kakinya orang. Kalau saya mendekat gitu, mungkin saya berani gitu. Karena mengganggu kita, kalau kita punya apa? Anak jari ini kita punya kaki. Selalu benar-benar tersebut mengganggu kehusuan. Padahal itu kita salah itu mu'tadilan berdiri tegak. Apakah namanya berdiri tegak kalau kita rangkap? Jadi banyak orang artinya biasa kalau saya tanya saya lewati nasnya dia paham lebih daripada yang sebenarnya. Jadi banyak orang yang susah agama itu lewati betul berdiri. Ini namanya mubalaghah dalam agama al-mubalaghah al-bulugh dilarang dalam agama al-muballigh bilghina. Tidak biasa saja agama ini mudah arti yusron kalau istilahnya Maulana Jalan dalam TV Islam itu indah. Jalan satu Maulana Islam itu indah. Artinya bukan susah, mengenakan semuanya menyenangkan. Jadi kalau memang ini tidak habis ini katakan kalau memang tidak bisa membacanya dalam satu hari semuanya itu ya 1 minggu. Kalau bisa 1 minggu 1 bulan, kalau bisa 1 bulan 2 bulan, kalau bisa 3 bulan sampai Nabi mengatakan kalau bisa 1 tahun. Kalau 1 tahun tidak bisa kita baca itu terlalu dikutukkan. Makanya itu orang sedikit-sedikit tidak sedikit tidak. Kalau saya mengangkat itu, kalau ada orang sedikit tidak itu orang kutuk. Sedikit tidak karena tak mau salah sunnah, tak mau baca doa, pasti orang kutuk semua. Kalau terjadi ini mengatakan hadis ini dari orang itu ada sebagian menganggap bahwa sunnah tersebut tidak melakukan karena mengatakan bahwa dasarnya itu kebanyakan hadis kurang kuat. Tapi Imam Nawawi seorang lagi Imam Nawawi mengatakan dalam buku ini dalam tempat dimana ini mengatakan yang dikemukakan dalam buku ini ada dasarnya hadis dari. Tapi hadis dari boleh kita ambil dasar selama itu amalan-amalan tambahan, amalan sunnah. Saya kira dia sempat saya sampaikan dan baca Quran Bismillah. Allahumma rabbuna Allahumma rabbuna Allahumma ja'alna ulama al-amilin al-muhsin. Allahumma ja'alna ulama al-amilin. Allahumma atina min fadlika ma'lumna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Assalamualaikum. Al-Musannif rahimahullah ta'ala bab adhkar salat tasbih. Bab adhkar salat tasbih. Rawaina Tirmidzi at-Tirmidzi anhu qala fadhuwiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam gaira hadithin fi salat tasbih. Wa minhu syai'un kabirun la yasihhu. Wa minhu syai'un kabirun la yasihhu. Qala wa qad ra'a Ibnu Mubarak wa ghairu wahidin min ahli al-ilmi salat at-tasbih wa dzakara al-fadl. Qala wa qad ra'a Ibnu Mubarak وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه
Imam An-Nawawi akan menjelaskan salat tasbih. Saya kira ini yang paling kurang dilakukan kalian kontemporer. Salat tasbih di Mekah sendiri biasanya dilakukan ini kalau bulan Ramadan, salat tasbih. Juga saya dengar dulu di Masjid Taqwa atau Masjid Hidup kita di Manado sering melakukan salat tasbih pada bulan Ramadan. Tapi saya kira ini barangkali salat sunat yang paling kurang dilakukan karena pelaksanaannya banyak berbeda dengan salat sunat yang lain. Di sini katakan bab al-qari salatil tasbih, bab yang menjelaskan zikir-zikir atau bacaan-bacaan atau doa-doa yang dibaca pada waktu melaksanakan salat tasbih. Perangkat di sini dilakukan salat tasbih atau tidak? Ramadan kok. Ramadan. Saya bulan Ramadan juga di Mekah, biasanya bulan Ramadan salat tasbih. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi. Imam An-Nawawi mengatakan kita meriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi. Qala, dia mengatakan qad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu haditsin. Telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan satu hadis saja fi salat tasbih, mengenai salat tasbih. Jadi menurut Imam Nawawi katakan banyak hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bukan hanya satu saja hadis yang menjelaskan salat tasbih. Wa minhu syai'un kabirun, dan diantaranya syai'un kabirun, ada hal yang besar, la yasihhu tidak sah. Oleh sebab itu ada sebagian ulama mengatakan salat tasbih yang tidak termasuk salat sunnah yang muakkad atau yang sangat dianjurkan. Bahkan ada mengatakan itu termasuk hadis yang menjelaskan salat sunnah tasbih itu dhaif. Karena di sini juga katakan wa minhu syai'un kabirun, dan diantaranya hadis yang meriwayatkan tentang salat tasbih la yasihhu. Ada yang mengatakan hadis itu kurang sahih, jadi agak lemah hadisnya. Tapi kalau fadailul a'mal dijelaskan di awal buku ini, di kitab ini mengatakan Imam Nawawi kalau fadailul a'mal, kalau amal-amal tambahan atau amal-amal sunnah tidak ada masalah dan dasarnya hadis dhaif. Saya sudah katakan hadis dhaif itu hanya hadis juga. Hadis dhaif itu hadis dhaif juga. Hanya masalahnya yaitu yang perawinya barangkali ada yang perawinya agak lemah, kurang hafalannya. Sama di sini misalnya anak santri sini kalau ikut pengajian ada yang ngantuk, ada yang mamai, begitu yang perawinya. Sehingga ulama mengatakan ini hadis dhaif. Sebenarnya hadis juga. Hadis juga. Karena barangkali sini tidak sama. Yang santri sini tidak sama yang ilmu yang didapat atau ilmu yang diambil pada saat dia mengikuti pengajian. Kenapa? Karena ada barangkali perhatiannya pada yang lain, masa yang lain, ada yang ngantuk, ada yang suka mamai. Nah itu akhirnya yang memperhatikan itu para sahabat itu mengatakan kalau itu yang menceritakan jangan pernah hadis kami. Kalau dia ada Rasulullah SAW yang bernyanyi mamai saya cerita-cerita atau dia ngantuk, begitu semuanya ada dikatakan hadis kami. Daripada dasarnya hadis semuanya. Oleh sebab itu Imam Nawawi mengatakan kalau fadailul a'mal, artinya amalan-amalan tambahan atau amalan sunnah boleh kita ambil sebagai dalil bahwa hadis tadi. Oleh sebab itu di sini hanya salat tasbih banyak mengatakan
hadisnya itu hadis sahih. Tapi karena ini merupakan amalan tambahan, fadailul ma tidak ada masalah. Qala dia mengatakan wa qad ra'a Ibnu Mubarak wa ghairu wahidin min ahli ilmi. Dia mengatakan dia telah melihat Ibnu Mubarak, orang ulama besar, wa ghairu wahidin, dan bukan satu orang saja min ahli ilmi dari para alim ulama, para alim ilmi. Salat tasbih yang meriwayatkan, yang menjelaskan salat tasbih. Jadi dasarnya ini salat tasbih, hadisnya itu yang diriwayatkan Ibnu Mubarak. Itu yang pertama pegangan atau meriwayatkan tentang salat tasbih. Juga dikatakan bahwa bukan saja dia, banyak yang lain yang meriwayatkan tentang salat tasbih dari ulama-ulama yang lain, dari ulama hadis yang meriwayatkan tentang salat tasbih. Wa dzakaru al-fadlati, dan menyebutkan atau menjelaskan keutamaannya salat tasbih. Itu sebabnya dilakukan. Kemudian qala At-Tirmidzi berkata, haddatsana Ahmad bin Abdan qala haddatsana Abu Wahab qala sa'altu Abdullah bin Mubarak anis salati allati yusabbahu fiha. Baca dulu. Qala Tirmidzi haddatsana Ahmad bin Abdan qala haddatsana Abu Wahab qala sa'altu Abdullah bin Mubarak anis salati allati yusabbahu fiha. Qala yukabbiru thumma yaqulu subhanaka Allahumma wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Thumma yaqulu 15 marratan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Thumma yata'awwadu wa yaqra'u bismillahirrahmanirrahim wa fatihatal kitabi wa suratan. Thumma yaqulu 10 marratin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Thumma yarka'u wa yaquluha 10. Thumma yarfa'u ra'sahu wa yaquluha 10. Thumma yasjudu wa yaquluha 10. Thumma yarfa'u ra'sahu wa yaquluha 10. Thumma yasjudu ats-tsaniyata wa yaquluha 10. Yusalli 4 raka'atin ala hadza. Yusalli 4 raka'atin ala hadza. Fadzalika 75 tasbihatan. Fadzalika 75 tasbihatan fi kulli raka'atin. Yubda'u bi 15 tasbihatan. Yubda'u bi 15 tasbihatan. Thumma yaqra'u, thumma yusabbihu 10. Wa in shalla lailan fa ahabbu ilayya, wa in shalla lailan fa ahabbu ilayya ay yusallima fi rak'atayn. Wa in shalla naharan fa in syaa'a sallama wa in syaa'a lam yusallim. Ini hadis ini menjelaskan cara pelaksanaannya salat tasbih. Sini mengatakan qala Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Ahmad bin Abdan. Dia meriwayatkan atau menyampaikan pada kami Ahmad bin Abdan. Qala haddatsana Abu Wahab. Juga dikatakan haddatsana, dia hadis ini disampaikan, dibicarakan oleh Abu Wahab. Qala, dia mengatakan sa'altu Abdullah bin Mubarak. Saya pernah menanya Abdullah bin Mubarak. Asalnya utamanya hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mubarak anis salat allati yusabbahu fiha, mengenai salat di mana kita bertasbih di dalamnya. Dia tanyakan cara-caranya.
tasbih. Qala dia mengatakan yuqabbiru pertama takbir biasa takbir orang. Tsumma yaqul kemudian membaca Subhanakallahumma wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghairuka. Itu dibaca sesudah takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi sudah takbir langsung Subhanakallahumma wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Tsumma yaqulu 15 marrah. Kemudian membaca 15 kali. Surah baca ini Subhanakallahumma wa bihamdika dan seterusnya, kemudian baca 15 kali. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu baca 15 kali. Sudah baca 15 kali, tsumma yata'awwadhu, kemudian berta'awudz. Wa yaqra'u bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim. Baru mulai bacaan-bacaannya. Wa Fatihah kitab dan Al-Fatihah. Jadi baca takbir, baca Subhanakallahumma wa bihamdika dan seterusnya. Setelah itu baca 15 kali Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sudah 15 kali baru ta'awudz. Kemudian baca bismillah, kemudian baca Al-Fatihah wa suratan dan satu surah. Yang surah juz amma, atau kalau yang mau panjang-panjang ya bisa satu surah dari yang surah Al-Baqarah. Kalau surah Al-Baqarah yang bisa sampai tengah malam. Karena hampir 3 juz surah Al-Baqarah. Tapi orang yang hafal Quran tidak ada masalah, biasa seperti ini. Karena para sahabat dulu, para sahabat tabi'in itu antar salat maghrib saja dengan isya dia menamatkan Al-Quran. Misalnya pada masa sahabat, masa tabi'in biasanya itu misalnya ada tidak seperti kita sekarang. Dan mereka itu antara maghrib dan isya banyak yang menamatkan Al-Quran dulu baru salat isya. Dan salat isya sebenarnya itu agak lebih afdal. Hanya karena kita jamaah yang itu tentunya. Tapi kalau misalnya sendiri terlambat, barangkali lebih bagus kalau terlambat terbukan. Kenapa? Karena lebih khusyuk kalau tengah malam. Hanya masalah kita sekarang di rumah banyak sekali gangguan. Jadi pilih sampai jam berapa? Yang tidak usah. Saat malam kita banyak gangguannya. Jadi kalau kita hanya sholat kita tidak dikondisikan yang mana yang lebih bagus, lebih khusyuk kita melaksanakan, itulah waktu yang paling bagus. Tsumma yaqulu 10 marratin, kemudian sudah baca surah, baca lagi 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca surah. Kemudian tsumma yarka'u, kemudian rukuk. Wa yaqulu ma'asyan, kemudian membaca lagi itu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 10 kali. Tsumma yarfa'u ra'sahu, kemudian angkat kepalanya, dia bangun dari sujud. Wa yaqulu ma'asyan, kemudian baca lagi 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tsumma yasjudu, kemudian sujud lagi. Sujud kedua. Wa yaqulu ma'asyan, kemudian membaca 10 kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tsumma yarfa'u ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya. Maksudnya bangun dari sujud. Wa yaqulu ma'asyan, membaca 10 kali lagi. Tsumma yasjudu tsaniya, kemudian sujud yang kedua kalinya. Wa yaqulu ma'asyan, kemudian membaca 10 kali lagi. Yusalli 4 raka'atin, ini 4 rakaat tasbih. Salli 4 raka'atin ala hada, dia salat 4 rakaat seperti ini, ala hada, seperti ini. Tadi katakan sudah takbir, baca subhanakallahumma wa bihamdika dan seterusnya, kemudian baca yaitu 15 kali sallallahu alaihi wa la ilaha illallah wallahu akbar
sudah 15 kali baru ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Baru baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, baca surah. Baca surah di sini suratan, sebaiknya surah. Artinya surah penuh. Dan kalau ambil surah 2 Al-Baqarah ya sebaiknya 2 itu hampir 3 juz. Tambah lagi surah Al-Imran ya. Kalau mau yang panjang, kalau ahli ibadah itu yang orang yang sukanya beribadah, ya masalah itu ringan sekali. Karena kalau sudah apa namanya sudah salah cinta pada kita itu luar biasa itu. Sudah sampai salah cinta pada kita ya luar biasa. Sudah makamnya sudah lain. Kemudian summa yaqulu syahadati, kemudian membaca. Sudah baca surah, baca 10 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, udah ruku, baca lagi 10 kali. Setelah itu bangun, kemudian baca lagi 10 kali. Kemudian sujud, baca 10 kali. Bangun, baca 10 kali. Sujud kedua, baca 10 kali. Ini dilakukan kalau kita melakukan 4 rakaat. Dikatakan yusalli 4 rakaatin ala hada. Dia salat 4 rakaat seperti ini. Fadzalika 75 tasbihatan fi kulli rakaatin. Maka kalau melakukan begitu fadzalika itu 75 tasbih, yaitu 75 kali tasbih. Kalau itu dilakukan seperti tadi, fi kulli rakaatin, setiap rakaat. Jadi setiap rakaat tasbih 75 kali. Yubda'u bi 15 tasbihan, yaitu dimulai 15 kali tasbih, tsumma yaqra'u, kemudian membaca, tsumma yusabbih, kemudian tasbih 10 kali. Nah, yaitu semuanya itu menjadi 75 kali. Saya katakan fa in shalla lailan. Ini ada 2 cara melaksanakannya. Karena ini salat tasbih ini sepertinya tidak dijelaskan kapan kita lakukan, terserah kita mau melakukan malam atau melakukan siang, boleh. Di sini katakan Imam Nawawi mengatakan, "Insyaallah lailan," kalau kita lakukan salat tasbih pada waktu malam, bahab boleh yang menurut saya yang paling afdal, yang paling bagus, ayyusal lima fi rakataini, dia salam memberikan setiap 2 rakaat. Jadi kalau malam, yaitu maka sebaiknya menurut Imam Nawawi, sebaiknya kita melakukan yaitu 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian salam. Kenapa? Karena itu dimatakan kalau sunat tengah malam itu sebaiknya dilakukan pada waktu malam, tepat 2 rakaat. Mengatakan. Jadi menurut Imam Nawawi, kalau kita melakukan salat tasbih pada waktu malam, sebaiknya 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti satu salatnya itu 2 rakaat itu berarti 150 tasbih. Karena kalau 4 rakaat menjadi 300. Wa insyaallah nahara, kalau dia salat melakukan salat tasbih nahara pada waktu siang. Jadi sepertinya ini salat sunat tasbih ini boleh dilakukan pada waktu malam, boleh dilakukan pada waktu siang. Hanya masalahnya Imam Nawawi mengatakan, kalau kita lakukan pada waktu malam, sebaiknya menurut dia dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Wa insyaallah naharan, kalau melakukan salat tasbih nahar pada waktu siang, fa insya, kalau dia mau, artinya 2 rakaat. Kalau dia mau, insya, kalau dia mau 2 rakaat salam tasbih, beri salam. Wa insya, kalau dia mau lam yusalli, tidak memberi salam, artinya 4 rakaat. Jadi kalau siang lakukan menurut Imam Nawawi sebaiknya 4 rakaat, 4 rakaat. Tapi kalau malam sebaiknya kalau 2 rakaat. Walau dia mengatakan wa insya, kalau mau, kalau pada waktu siang melakukan wa insya, kalau dia mau, artinya mau 2 rakaat salam, silakan salam dia tasbih. Tapi wa insya, kalau mau dia lam yusalli, tidak, artinya 4 rakaat. Tapi itulah menurut Imam Nawawi katakan bahwa
Kalau kita ambil 4 rakaat menjadi tasbihnya 300 kali. Kalau kita ambil 2 rakaat tentu 150 kali kita tasbihnya itu, dan mengatakan bahwa kalau malam kita sebaiknya 2 rakaat. Tapi waktu siang terserah dia, mau 2 rakaat, mau langsung 4 rakaat, terserah dia. Saya kira sudah jelas ini. Saya kira sudah terterakan di sini. Tinggal hanya mengulangi. Wa fi riwayatin an Abdullah bin Mubarak annahu qala yubda'u fi ruku'i subhana rabbiyal azim wa fi sujudi subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la thalathan thumma yusabbihu tasbihan. Jadi mungkin ada bertanya, apakah pada waktu kita ruku tidak membaca subhana rabbiyal langsung tasbih? Di sini jelaskan bahwa tetap dibaca. Sudah baca subhana rabbiyal azim baru baca tasbih. Begitu juga kalau sujud, sudah baca subhana rabbiyal a'la, kemudian baca tasbih. Tsumma yusabbih, kemudian bertasbih. Itu tasbih yang saya sebutkan. Wa qala Mubarak wakila dikatakan dalam masalah fikih ini, terutama ini yang satu ini, kalau membaca buku fikih atau membaca ada beberapa perbedaan pendapat. Kalau ada mengatakan wakila, itu pendapat agak lemah. Agak lemah itu kalau mengatakan wakila dikatakan, karena ini dalam bentuk majhul. Ilmu majhul itu tidak dikatakan wakila, ada kalanya dikatakan yang dikatakan siapa yang bilang. Oleh sebabnya itu kalau ada perbedaan pendapat dan ada mengatakan wakila, itu termasuk pendapat yang paling lemah. Di sini katakan wakila, dikatakan Mubarak insaha biha salati hal yusabbih fi sajdatay sahwi asran. Nah, di sini diumpamakan insaha kalau lupa baca tasbih. Misalnya sujud lupa baca tasbih. Sujud hanya dibaca subhana rabbiyal a'la terus bangun dan baca tasbih. Hal yusabbihu fi sajdatay sahwi. Atau misalnya dia lupa, ada sebagian sunat-sunat, bukan ada sebagian yang melupakan pelaksanaan salat. Hal yusabbihu fi sajdatay as-sahwi, apakah dia bertasbih pada sujud sahwinya? Kita kalau ada kita lupa atau ada salah-salah pelaksanaan salat kita sempurnakan salat kita, baru kita salat sahwi. Nah, ini pertanyaannya, apakah misalnya kalau dia lupa baca tasbih, apakah nanti dia baca dalam sujud sahwinya itu tasbih juga? Apakah bertasbih asran 10 kedua saat tasbih ada sujud sahwi 2 kali? Apakah setiap sujud sahwi itu baca asran 10? Fa'ala la, tidak. Kalau sujud sahwi tidak melakukan itu, cukup seperti biasa. Innama hiya salasmi'ati tasbihan, karena itu pelaksananya saat tasbih 4 rakaat itu 300 tasbih. Saya kira itulah yang dijelaskan oleh Imam Nawawi pelaksananya. Kemudian ditambahkan lagi dalilnya, warawaina fi kitab at-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Rafi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abbas, ya am ala asiluka ala abuka ala anfa'uka. Qala bala ya Rasulullah. Qala ya am salli 4 raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Qur'ani wa surah. Wa idza qadatil qira'atu faqul Allahu akbar walhamdulillah wa subhanallah 15 marrah qabla an tarka', thumma rka' faqulha 10, thumma rfa' ra'saka faqulha 10, thumma isjud faqulha 10, thumma rfa' ra'saka faqulha 10 qabla an taquma,
Fatilka 75 fi kulli rak'atin wa hiya 300 fi 4 rak'atin. Walau kanat dhunubuka mithla ramli 'alijin ghafarahu Allah ta'ala laka. Qala ya Rasulullah, man yastati' an yaqulaha fi yawmin? Qalaha in lam tastati' an taqulaha fi yawmin faqulha fi jum'atin. Wa in lam tastati' an taqulaha fi jum'atin faqulha fi shahrin. Wa lam yazal yaquluha hatta qala qulha fi sanah. Qala at-Tirmidzi hadza haditsun gharib. Jadi ini hadis ini adalah hadis gharib. Tentunya yang satu mempelajari ulumul hadis atau kita dulu namanya usul hadis. Yang hadis gharib termasuk juga hadis yang kurang kuat. Tapi karena ini al-fadhailul amal, amalan-amalan tambahan, tidak ada masalah kita jadikan sebagai rujukan. Warawaina fi kitab Tirmidzi. Jadi dalilnya yang kedua salat tasbih. Imam Nawawi mengatakan kita meriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi. Wa Ibnu Majah juga terdapat dalam Sunan Ibnu Majah. An Nabi Rafi dari Abi Rafi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas, ya ammu ala asluka. Rasulullah SAW berkata kepada omnya, pamannya Abbas, mengatakan Abbas pada omnya atau pamannya, ya ammu ala asluka, ya am. Sehingga ini menjadi sapaan setiap saat orang Arab, ya ammu. Rasulullah kata ya ammu ala asluka, wahai am. Kalau kita om, kita menjadi om itu bahasa Arab. Am misalnya, ya ammu, ya om. Ala asluka, apakah kamu saya sambungkan? Ala abuka, apakah saya tidak mau memberikan suatu amal yang bagus? Ala amfauka, apakah saya tidak mau memberikan suatu amal yang bermanfaat? Qala bala ya Rasulullah. Qala pamannya Abbas sama Rasulullah mengatakan, iya bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Kita melihat di sini itu pamannya Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah. Tidak mau menyebutkan namanya. Satu ada terhadap Rasulullah SAW. Omnya sendiri tidak mengatakan bala ya Muhammad. Bagaimana kita ini yang sebut-sebut saja namanya Allahumma shalli ala Muhammad, la haula wala quwwata illa billah. Ini pamannya Rasulullah mengatakan ya Rasulullah, dia mengatakan ya Muhammad, bala ya Muhammad. Jadi harus kita menghormati Rasulullah SAW. Wa tu'azziruhu wa tu'azziruhu. Dalam ayat mengatakan harus kita hormati Rasulullah SAW. Tak bisa kita pagi-pagi yang belum namanya seperti kita seperti kita saudara, seperti teman. Sekarang banyak orang Allah dalam Muhammad. Al-Quran sudah mengatakan harus kita muliakan, harus kita menghormati. Ini pamannya Rasulullah Abbas mengatakan bala ya Rasulullah. Dia mengatakan bala ya ini, bala ya Muhammad, bala ya Rasulullah. Tidak mau menyebutkan namanya. Oleh itu dalam Al-Quran itu ada 4 kali sangat itu disebutkan namanya Rasulullah, disebutkan bersama dengan jabatannya. Apa namanya? Ya Muhammad. Dalam Al-Quran itu surat Muhammadun Rasulullah. Allah sendiri menyebutkan maka aba ahadin min rasul. Jadi maka Muhammad aba ahadin min walakin Rasulullah. Ayat mengatakan selalu disebutkan namanya dengan Rasulullah. Katanya itu asalnya menurut pendapat Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh kita menyebutkan hanya Muhammad saja. Harus kita menyebutkan minimal sayyidina. Banyak orang tidak mau mengatakan sayyidina, tapi mengatakan junjungan Nabi Muhammad. Mari kita bersama pada junjungan. Artinya itu sayyidina junjungan. Kita heran.
Tanya tiap bulan kita mengukur sayyidina. Tapi satu, mari kita selamat datang pada Junjungan ini. Junjungan itu sayyidina. Ada bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Maka yang paham bahasa Arab. Bala ya Rasulullah ya am. Kayak memang ada ya am. Salli 4 raka'atin. Salat 4 rakaat. Takra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Quran. Kamu baca setiap rakaat itu Al-Fatihah, Fatihatul Quran, Al-Fatihah, wa suratin dan suatu surah Al-Fatihah. Perlu juga saya jelaskan, itu sebabnya yang berpendapat mengatakan tidak baca bismillah kalau baca mundur. Karena hadis mengatakan baca Fatihatul Quran, baca alhamdulillah, yang mengatakan baca bismillah. Dari murid Amidah seperti tidak baca Fatihah, tidak baca basmalah. Nabi menjelaskan bahwa basmalah bagian dari Al-Fatihah. Ya oke lah. Kalau misalnya diposisikan apakah basmalah itu merupakan satu ayat dari Al-Fatihah, karena saya sampai sekarang belum pernah menemukan Al-Quran Mushaf tidak menganggap basmalah bukan ayat yang pertama. Semuanya ayat pertama saja Mushaf. Jadi oleh sebab itu, kalau ada orang yang tidak baca basmalah berarti tidak hafal Al-Fatihah. Kemudian dalam yang umum mengatakan kan kita mengaku bahwa basmalah itu satu ayat, merupakan ayat. Hadis Nabi mengatakan siapa baca Al-Quran setiap satu huruf dapat pahala berupa pahala. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Alif lam mim kita baca alif lam mim itu bukan angka satu huruf, bukan satu pahala saja, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu. Berarti baca alif lam mim itu dapat 10 pahala. Kalau baca bismillah berapa huruf? 19 huruf. Berarti kalau kita tidak baca, kita kehilangan pahala 190 pahala. Berapa kerugian kita kalau tidak baca bismillah? Kita di dunia ini hanya mengumpulkan pahala. Jadi nggak usah kita perdebatkan. Nah, ini hadisnya terbaik, hadisnya ini kurang. Mau dapat pahala atau tidak mau? Nah, ini saja. Berapa pahala? Saya biasa katakan ke masjid, nggak usah perdebatkan. Hadisnya ini baik, hadisnya ini kuat, ini lebih. Nggak usah. Kalian kan mau dapat pahala, kita ini mengumpulkan pahala. Tidak ada nanti dibangun, dibangkitkan dan kemudian kecuali menyesal semuanya. Kita nanti akan menyesal semuanya. Kenapa? Karena kurang melakukan ibadah. Kenapa suatu hari ini saya Pak masuk di masjid? Kenapa saya tidak salat sunat tahajud masjid? Apa lain? Kita langsung saja itu kita akan menyesal nanti. Sudah azan tidak salat sunat, kita akan menyesal. Kenapa? Karena baru nampak di hari kemudian mata kita baru melihat yang sebenarnya. Wabasaruka hadid, kita Al-Quran kata wabasaruka hadid, nanti dari kemudian penglihatanmu itu sudah hadid, tajam sekali. Baru nampak kita di dunia ini. Perangkat masih. Kalau kita istilahkan mata kita, pandang kita sekarang, yang kasarnya masih katarak. Kan belum melihat bagaimana soalnya di akhirat. Nanti di akhirat, bahkan sebelum akhirat sudah begitu mau dicabut yang nampak semuanya. Semua orang yang mau dicabut nyawanya sudah melihat di mana tempatnya. Apakah neraka atau surga? Itu sudah. Apa dikatakan di suratul Waqiah itu? Apa suratul Qaf? Terjelaskan itu bagaimana orang sudah diperlihatkan tempatnya. Itu sebenarnya kadang-kadang kita melihat ada orang menghembuskan nafasnya, menghembuskan nafasnya, kelihatan ketakutan, ada yang ketawa. Apakah mereka sudah melihat? Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu katakan wabasaruka hadid, penglihatan itu tajam sekali. Kenapa? Itu sudah terbuka semuanya.
Bukan layak pandang kita pada kata, karena sudah jelas. Jadi nanti kita ini akan menyesal. Bagi orang kaya, kenapa satu kali saya naik haji? Bagi orang kaya, kenapa enggak sedang? Bagi orang yang kuat, kenapa saya dia pergi jamaah? Kenapa saya malas jamaah? Kenapa saya kurang sunat? Kenapa? Bagi orang yang banyak masih juga menyesal. Kenapa? Jadi saya salah bukan. Kenapa sekian saja? Padahal saya bisa. Baru nampak semua itu. Saya akan ceritakan itu, saya punya dulu bapak ceritakan di kampung itu ada orang kampung puasa. Orang itu nakal sih, nakalnya kampung puasa. Maka katanya dia selalu jadi orang yang puasa. Katanya orang tani, orang berkawan, karena nanti makan kalau mau halal. Cari orang yang puasa itu katanya orang berkawan. Mahal saja makan. Apa yang terjadi? Sewaktu dia meninggal, dimasukkan di kuburan, di mana jasanya ini tidak mau menghadap ke kiblat. Kamu menghadap ke kiblat. Sampai diganjal batu, diganjal batu supaya dia tetap menghadap ke kiblat. Terbalik tetap. Banyak orang menyaksikan. Jangan sholat yang dilakukan ambil tempat tidak mau. Akhirnya orang berpikir ambilkan kayu yang bercabang ya, supaya dipatok juga. Itu pun sudah diambil masih yang mau lah, terbongkar lagi, mau kembali, mau menghadap itu. Akhirnya pada waktu itu ada namanya Pak Doja kan. Dulu kita di masjid itu ada imam, ada kakek, ada Pak Doja kan. Yang Doja itu bahasa Arab. Doja artinya yang tidak tidur menjaga masjid. Itu orang yang boleh itu Doja, kalau dia tidak tanya Doja itu agak kurang. Karena ini Pak Doja ini dia menghadiri itu kuburannya itu dia merasa kasihan. Terus berdoa, ya Allah, saya kasih pahalanya suatu hari puasa. Kalau ini pahalanya puasa besok, mudah-mudahan orang ketemu terus berbalik. Hanya satu hari saja pahala puasa dia sedekahkan ini berbalik. Di ibadah itu yang bisa kita pandang itu. Ini semuanya kita akan menyesal semuanya kalau kita nanti dia kemudian karena setiap orang masih menganggap amal masih menganggap kurang amalan yang dilakukan. Amalan-amalannya. Baiklah, oleh sebab itu kita kalau salah kan kita baca sempurna. Sebelum baca kita tahu kemudian bismillahirrahmanirrahim. Karena dia baca bismillahirrahmanirrahim akan menyesal nanti. Karena setiap salat kita setiap hari 5 kali kita minimal hanya salat fardu saja 5 kali setiap berapa 17 rakaat 17 kali tidak membaca bismillah berapa kali 190 berapa kekurangan kita setiap hari 1 bulan 1 tahun berapa kekurangan kita penyesalan kita baru bismillahirrahmanirrahim yang baca ini saya harapkan kita baca salah maka kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Sumarka fakulha asyaran, kemudian ruku baca 10 kali. Sumarka rasakan fakulha asyaran. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah pada pamannya Abbas. Kemudian bangun dari sujud baca 10 kali. Masjud fakulha asyaran, kemudian sujud baca 10 kali. Rasakan, kemudian bangun dari sujud fakulha asyaran kamu masuk bangun. Jadi dari ini ada yang berbeda tadi. Ini dikatakan bahwa kalau bangun dari sujud yang kedua dulu baca sekali. Fatil kahamsun wasabuna fi kulli rakaat, maka itu semuanya 75 kali setiap rakaat. Wa salasu mi'ati rakaat, maka kalau 4 rakaat menjadi 300 tasbih. Walau kana dzunubuka ini keutamaannya ya lebih rendah. Utamanya melakukan salat tasbih. Walau kana dzunubuka ramli 'alidin. Sekiranya ada dosamu seperti banyaknya pasirnya gunung Alij atau padang pasir Alij. Karena di daerah Saudi itu ada namanya padang pasir itu Alij yang banyak pasirnya. Dan mengatakan sekiranya
ada dosamu seperti banyaknya pasirnya, itu namanya Ali tanpa Ali, ghafara Allah, kamu akan mengampuni seperti dosanya. Qala ya Rasulullah, man yastati ayyakuna fi yawm. Barangkali sini ada ukuran. Man lam yastati, siapa yang tidak bisa membacanya itu dalam satu hari. Misalnya melakukan itu terus pertama 300 kali tasbih dalam satu hari. Fa'ala, maka Rasul mengatakannya. Abbas menanya, bagaimana kalau terlalu banyak, apalagi kalau banyak kesibukannya, banyak pekerjaannya. Kalau bersih lagi sudah bisa, terus orang yang ngerti ini susah. Ilam tastati antakula fi yaumin, kalau dia tidak bisa membacanya dalam satu hari karena banyak kesibukannya, sebanyak pekerjaannya, fakulha fi Jumatin, maka baca dalam satu Jumat, nanti satu minggu. Saya kata baca. Failam tastati antakul, kalau dia tidak baca, sanggup baca dalam satu minggu itu 300 kali, fakulha fi syahrin, ya satu bulan. 300 kali. Falam yazal yaqulu hatta qala, ya Rasul senantiasa mengatakan, bagaimana kita sanggup satu bulan dengan kali ini? Lalu mengatakan, kulha bisa. Berarti baca dalam satu hari, jangan kurang dari dalam satu hari 300. Begitulah agama kita. Jadi perlu saya sampaikan, agama kita itu mudah. Agama kita itu mudah. Yang sulit itu orang yang biasanya menyampaikan bikin sulit agama. Nah, itu mudah sekali. Salat, suruh kita salat berdiri. Kalau biasa orang tua kita sudah selesai, apalagi sekarang sudah ada kursi itu salat. Tak bisa dulu balik, tak bisa balik, tak bisa hanya memberikan isyarat saja, sujudnya, rukunya, tak bisa. Kalau tidak bisa nih memberikan isyarat, nanti bisa lagi. Agama itu mudah sekali. Puasa, tidak sanggup, ya puasa. Kita musafir berjalan ke Sengkang saja, ke Muara saya bisa kurangi salatnya. Misalnya, duhurnya 2 rakaat, asalnya 2 rakaat. Ada susahnya. Ini biasanya bikin susah-susah. Itulah yang minta maaf kalau ada yang tidak setuju ini. Biasanya yang di masjid saya itu ada jamaah. Bapak kita pakai ini tentangnya. Saya bilang begini. Tapi dia mengatakan harus kita rawat sholat. Sambil sarankan bukunya bisa ditinggalkan, apalagi yang bukan dulu. Ada kesalahan, maaf kita salah tempetan. Ada itu yang baru dia ada takut kalau sudah menginjak kukunya orang dan begitu. Pada hadis Nabi itu kalau kita suruh berdiri tegak, Nabi mengatakan masalah qaiman apa mu'tadilan, berdiri tegak, bukan suruh rangka. Karena orang rangka sampai pada raja, kita pernah yang layak jina tahu. Bukan itu yang dimaksud itu. Kalau rangka lebih enak, saya masuk rangka satu kita tahu. Sudah berikan kesempatan saya masuk, bisa masuk dalam salat. Padahal itu kalau kita salah angkat halul menakit pasti lempuhi ini pak bukan kan saya belum menemukan Allah Quran yang lain. Saya sampai pernah saya membaca suruh yaitu injak kakinya orang. Kalau saya mendekat itu mungkin saya bilang itu karena mengganggu kita kalau kita punya apa anak jari kita punya kaki. Selalu bergerak tersebut mengganggu kehusuan. Padahal itu kita salah itu mu'tadilan berdiri tegak. Apakah namanya berdiri tegak kalau kita rangkap? Jadi banyak orang artinya biasa kalau saya tanya saya lewati nasnya dia paham lebih daripada yang sebenarnya. Jadi banyak orang yang susah agama itu lewati. Betul-betul ini namanya
Al-mubalaghah dalam agama, al-mubalaghah, al-bulugh dilarang dalam agama, al-muballigh bilghina. Tidak biasa saja agama ini mudah, arti yusron. Kalau istilahnya Maulana Jalan dalam TV, Islam itu indah. Jalan satu Maulana, Islam itu indah. Artinya bukan susah, menyenangkan, semuanya menyenangkan. Jadi kalau memang ini tidak habis ini, katakan kalau memang tidak bisa membacanya dalam satu hari, salahnya itu ya 1 minggu. Kalau bisa 1 minggu, 1 bulan. Kalau bisa 1 bulan, 2 bulan. Kalau bisa 3 bulan. Sampai Nabi mengatakan kalau bisa 1 tahun. Kalau 1 tahun tidak bisa kita baca itu cuma terlalu dibutuhkan. Karena itu orang sedikit-sedikit bidah. Sedikit-sedikit bidah. Kalau saya mengangkat itu, kalau ada orang sedikit bidah, itu orang kutu. Sedikit bidah karena tak mau salah sunnah, tak mau baca doa, pasti orang kutu semua. Kalau Tirmidzi ini mengatakan hadis hadisun karim, hadis ini dari orang itu ada sebagian menganggap bahwa sunnah tersebut tidak melakukan, karena mengatakan bahwa dasarnya itu kebanyakan hadis kurang kuat. Tapi Imam Nawawi seorang lagi, Imam Nawawi mengatakan dalam buku ini dalam mukadimahnya ini mengatakan yang dikemukakan dalam buku ini ada dasarnya hadis dhaif. Tapi hadis dhaif boleh kita ambil dasar selama itu amalan-amalan tambahan atau amalan sunnah. Saya kira ya sempat saya sampaikan dan baca Bismillah. Allahumma barik lana Allahumma barik Allahumma ja'alna min ulama al-amilin al-muqsitin. Allahumma ja'alna min Allahumma ja'alna Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Assalamualaikum.